Halo Sobat Uber, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku Nathan yang akan menyajikan alur cerita film untuk kalian guys. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys. Di video kali ini aku akan menyajikan alur cerita film series dengan genre horor yang berjudul The Last of Us tahun 2023. Film ini diadaptasi dari sebuah game loh guys. Buat yang pecinta game, apalagi game horor, pasti udah tahu banget deh soal The Last of Us ini. Film ini juga cocok banget untuk kalian penikmat film zombie. Oke guys, kalau gitu langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal scene diperlihatkan sebuah wawancara di acara talk show pada tahun 1968. Yang menjadi bintang tamu saat itu adalah dua ilmuwan. Mereka membahas soal virus yang beberapa kali mewabah di bumi. Walaupun pada akhirnya manusialah yang tetap memenangkannya. Tapi salah satu ilmuwan membahas soal infeksi yang bisa diakibatkan oleh jamur. Ia berkata jamur jenis tertentu bisa menginfeksi manusia. Dan efek dari infeksi itu bisa sangat mengerikan. Jamur itu akan mengendalikan manusia sambil menggerogoti tubuhnya dari dalam. Dan infeksinya bisa menyebar ke seluruh dunia. Ia berkata sampai sekarang belum ada obat dari infeksi jamur semacam itu. Dengan kata lain, jika hal itu terjadi, maka tamatlah umat manusia. Scene beralih ke tahun 2003, di mana kita melihat seorang gadis bernama Sarah yang sedang menyiapkan sarapan untuk ayahnya yang bernama Joel. Lalu datang saudara dari Joel, yaitu Tommy. Saat sarapan berlangsung, mereka mendengar berita dari radio perihal wabah misterius yang berasal dari tanaman, sedang menjakit kota Jakarta. Joel bertanya, Jakarta itu di mana sih? Sarah pun memberitahunya. Being a part of Asia isn't mutually exclusive with being a country, and in fact, it's the capital of Indonesia. Setelah sarapan, mereka siap-siap pergi kerja sekaligus mengantar Sarah ke sekolah. Sarah diam-diam ingin memperbaiki jam ayahnya yang rusak untuk kejutan di hari ulang tahunnya itu. Singkat cerita, Sarah sudah pulang dari sekolah dan pergi ke toko jam untuk memperbaiki jam ayahnya. Mobil-mobil polisi, damkar, dan ambulans berlalu lalang. All day, I swear. Pak servis jam pun bercerita kalau mobil-mobil itu sudah mondar-mandir dari pagi ini. Tak lama, istri dari si bapak muncul dan langsung menutup toko. Karena ada suatu keadaan yang membuat ia cemas, ia pun menyuruh Sarah cepat-cepat pulang dan mengunci pintu. Untungnya jam ayahnya sudah selesai diperbaiki. Sebelum pulang ke rumah, Sarah bersilaturahmi ke tetangga sebelahnya. Di sana ia menghabiskan waktu dan mengerjakan PR sembari melihat-lihat CD film. Di situ ada sebuah keanehan, si nenek bertingkah aneh. Ia kejang-kejang dan mulutnya mangap-mangap. Saat Sarah hendak pulang, ia agak heran melihat guguk tetangganya hanya terdiam menatap si nenek. Singkat cerita, malam telah tiba. Sarah menunggu Joel yang baru pulang hampir tengah malam karena ada lembur. Sarah pun langsung memberikan jam tangan ayahnya yang sudah ia perbaiki sebagai hadiah ulang tahun. Sebenarnya duit yang digunakan untuk memperbaikinya adalah duit Joel sendiri guys. Ya seenggaknya Sarah udah ada niatan baik ya kan. Sarah mengajak ayahnya nobar sebagai acara ulang tahun sang ayah dan ketiduran. Saat tengah malam, Joel ditelepon oleh Tommy yang berkata ia sedang ada masalah di kantor polisi karena menolong seseorang yang diserang orgil. Joel pun membawa Sarah ke tempat tidurnya dan bergegas pergi untuk membantu Tommy. Sarah terbangun pada dini hari karena mendengar suara berisik di luar. Ia mencari-cari ayahnya yang tak terlihat batang hidungnya di rumah. Saat ia menyalakan TV dan melihat siaran peringatan darurat, datang guguk milik tetangga yang seperti ketakutan meminta pertolongan. Sarah pun membukakan pintu dan mencoba menenangkannya. Saat ia berniat mengembalikan sang guguk ke tetangganya, ada pesawat militer yang melintas di dekat rumahnya.
Si Guguk memberontak seperti nggak mau pulang banget ke rumah majikannya. Lalu kalung lehernya terlepas dan Guguk pun langsung lari sejauh mungkin dari sana. Sarah yang penasaran dengan rumah tetangganya yang terbuka, masuk begitu saja tanpa mengucapkan salam. Ketika di dalam, Sarah menginjak darah yang sudah berceceran di mana-mana. Ternyata itu darah dari dua tetangganya yang sudah wafat karena dimakan sang nenek, sambil menyebarkan jamur parasit di mulutnya. Nenek ini udah tua masih barbar aja ya guys. Sarah pun ketakutan dan langsung lari keluar. Si nenek yang mengejarnya berhasil diatasi oleh Jules dan Tommy yang datang tepat waktu. What are we doing, Joe? Di tengah-tengah perjalanan, mereka mengaitkan semua kejadian ini dengan wabah virus mematikan yang tidak diketahui apa penyebabnya. Kemudian mereka terjebak macet karena semua orang juga memiliki arah tujuan yang sama, yaitu ke tempat pengungsian. Mereka pun mencari jalan pintas selayaknya di game CTR. Tapi sayangnya pemerintah sudah menutup jalan supaya tidak ada yang melintas di luar jalan aspal. Mereka pun mencari jalan alternatif lain. Keadaan di kota benar-benar sudah semakin kacau, layaknya di film-film zombie lainnya guys. Mereka kesusahan untuk melintas karena semua orang sedang kejar-kejaran di jalan. Lalu ada sebuah pesawat yang jatuh tidak jauh dari lokasi mereka. Dan ada puing pesawat yang terlempar ke arah mobil mereka, menyebabkan mobil mereka ringsek. Kaki Sarah terkilir, Jules dan Tommy terpisah. Lalu mereka janjian untuk ketemuan di dekat sungai. Di perjalanan, Jules yang sedang menggendong Sarah dikejar oleh satu zombie yang sedang menyantap hidangan. Untung saja zombie itu tertembak tepat di kepala oleh salah satu pasukan militer. Tentara itu melaporkan bahwa ia menemukan dua warga sipil, tapi sayangnya ia mendapat perintah untuk melenyapkan Jules beserta anaknya untuk mengurangi resiko. Si tentara meminta maaf dan meluncurkan tembakan kedua. Alhamdulillahnya Tommy menembak tentara itu tepat pada waktunya. Namun naas, nyawa Sarah yang tertembak tak tertolong. Jules pun kehilangan anak semata wayangnya itu. Singkat cerita, 20 tahun telah berlalu. Ada seorang anak kecil lusuh yang berjalan sendirian dan melihat kota Boston yang sudah sangat tak terurus. Ternyata di tahun 2023 itu, efek dari wabah semakin menjadi-jadi guys. Anak itu pingsan setelah bertemu oleh dua pasukan militer. Lalu mereka membawa anak itu ke dalam. Dan setelah anak itu dicek dengan hasil positif, mereka membiusnya. Salah satu petugas berkata kepada anak itu bahwa mereka akan membuatnya tertidur sebentar. Kemudian akan memberikan apapun yang anak itu mau. Petugas-petugas itu berasal dari gabungan organisasi yang terbentuk dari adanya wabah zombie dan dikenal dengan nama Fedra. Namun ada juga kelompok pemberontak yang dikenal dengan sebutan Fireflies, yang terbentuk karena perlakuan Fedra yang menurut mereka merenggut kebebasan mereka. Jules sekarang bekerja sebagai buruh yang membakar orang-orang terinfeksi yang sudah dibius. Dan salah satunya adalah anak yang kita lihat di scene sebelumnya guys. Kasihan banget ya. Saat melihat eksekusi mati dari orang-orang yang mencoba kabur ataupun masuk tanpa izin ke kota karantina tersebut, ia melihat salah satu petugas yang sudah janjian dengannya. Mereka lalu mencari tempat sepi dan melakukan transaksi narkoboy yang sudah Jules siapkan. Jules iseng menanyakan seperti apa kondisi patroli malam hari, karena ia berencana untuk kabur dari sana bersama partnernya Tess. Namun Tess saat itu sedang di situasi yang kurang bagus, karena salah satu rekan mereka, Robert, yang harusnya sudah menyiapkan baterai aki untuk mereka, malah menjualnya lagi kepada orang lain. Saat mereka mencoba membicarakan hal itu, tiba-tiba saja ada bom yang menghantam dinding di sana. Ternyata di luar sedang ada bentrok antara Fedra dan Fireflies.
Saat Tess tersadar, Robert dan anteknya sudah tidak ada lagi di sana. Di sisi lain, Jill menemukan temannya yang bertugas mengirim atau menerima pesan radio untuk menanyakan kabar dari Tommy yang sudah terpisah lama dengannya. Jill khawatir karena sudah lebih dari 3 minggu mereka lost kontak. Padahal biasanya Tommy langsung membalas pesan radio dari Jill hanya dalam waktu sehari. Jill pun meminta temannya untuk memberitahu letak posisi Tommy, dilihat dari titik koordinat saat Tommy biasanya mengirim pesan suara. Ia pun mulai menyiapkan rencana untuk pergi ke sana walaupun lokasinya sangat jauh dan banyak bahaya di luar sana, entah dari binatang buas, zombie, ataupun manusia. Saat berada di markas, Joel dikejutkan dengan luka-luka memar yang ada di wajah Tess. Namun Tess menutupi kalau itu ulah antek-antek dari Robert. Mengetahui kalau baterai akinya sudah tidak ada gara-gara Robert, mereka berdua mencari informasi mengenai keberadaan Robert. 2 weeks. We've already lost 4 people, and what's the point of this? Robert pun akhirnya diketahui akan berada di markas Fireflies yang ada di kota itu. Saat di perjalanan lewat jalan rahasia, mereka menemukan zombie yang sudah membusuk dan digerogoti oleh jamur parasit, guys. This one's done. Mereka pun akhirnya tiba di markas Fireflies, tapi mereka dikejutkan dengan Robert beserta antek-anteknya yang sudah meregang nyawa. Di situ terlihat baterai aki yang mereka cari walaupun dalam kondisi yang sudah tidak bagus. Joel dikejutkan kembali dengan seorang gadis yang tiba-tiba menyerangnya, tapi Joel berhasil menghindarinya dengan mudah. Kemudian Joel bertemu teman lamanya yang sekaligus salah satu petinggi Fireflies, yaitu Marlene. Marlene bercerita bahwa terjadi bentrok antara Fireflies dan kelompok Robert karena Robert menjual baterai aki yang sudah tidak bagus. Joel bertanya untuk apa Marlene membeli baterai mobil. Marlene menjawab untuk mengantar gadis yang bernama Ellie itu ke markas Fireflies lainnya di sebuah tempat yang bernama State House. Tapi Marlene belum bisa memberitahu alasannya. Teman dari Marlene memberitahunya kalau Fedra mungkin sedang menuju ke sana gara-gara mendengar baku tembak. Karena kondisi Marlene dan teman-temannya yang sudah terluka, ia meminta bantuan Joel untuk mengantar si gadis ke tempat tujuan. Dengan imbalan akan memberikan apapun yang Joel butuhkan saat ia sudah di sana nanti. Marlene berencana akan menahan Fedra selama mungkin. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya setuju untuk melakukannya. Mereka beristirahat sejenak di dalam markas dan mulai melancarkan aksinya pada malam hari. What are you doing? Killing time. What am I supposed to do? I'm sure you'll figure that out. Pack? Yeah. Okay, get it. It's time to go. Mereka menyelinap keluar markas lewat jalan rahasia dan harus melewati para petugas Fedra yang sedang berpatroli pada malam itu. Sayangnya saat sudah hampir keluar perbatasan, mereka ketahuan oleh salah satu petugas yang mana itu adalah pelanggan narkoboynya Joel yang kita lihat di tempo hari. Dia pun tetap harus menjalankan tugasnya dengan menyuruh mereka berlutut dan mulai mengecek mereka satu-satu. Fine, everything off of this run, and half off on all of the pills. Half off? All off. Saat hendak mengecek Ellie tiba-tiba saja menusuk petugas itu yang membuat petugas itu marah. Petugas itu menodongkan senjata ke arah Ellie. Joel mencoba menenangkannya, tapi petugas itu tak peduli dan menyuruh Joel minggir. Itu membuat Joel teringat dengan insiden kematian anaknya. Dan itu membuat Joel hilang kendali dan menyerang petugas itu secara membabi buta hingga tewas. Tess diam-diam mengecek kondisi Ellie dan terkejut dengan hasilnya yang positif. Sontak itu membuat mereka panik, tapi Ellie menjelaskan bahwa sudah 3 minggu berlalu, namun ia masih baik-baik saja.
Karena bukan di waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu, mereka memutuskan untuk kabur dari sana terlebih dahulu. Selanjutnya kita dikasih flashback 20 tahun silam. Di kota Jakarta kita tercinta, ada seorang TNI berpangkat tinggi yang bernama Agus. Bersama anak buahnya datang ke rumah makan untuk menjemput seseorang profesor wanita parubaya bernama Ibu Ratna. Di dalam mobil, Pak Agus meminta maaf kepada Bu Ratna karena kedatangannya tiba-tiba. Tapi saat itu ada keadaan mendesak dan mereka membutuhkan pengetahuan Bu Ratna yang mana adalah seorang pakar mikologi dari Universitas Indonesia. Maka dari itu sudah dipastikan ia ahli dalam hal-hal yang berkaitan dengan jamur. Sesampainya di gedung Kementerian Kesehatan, Bu Ratna diminta untuk memeriksa sebuah sampel jamur parasit menggunakan mikroskop. Ia pun langsung tahu kalau jamur itu jenis Ophiocordyceps. Ini Ophiocordyceps. Pak Agus berkata jamur itu berasal dari jasad manusia. Tapi Bu Ratna membalas kalau jamur parasit itu tidak akan bisa bertahan hidup di tubuh manusia. Cordyceps tidak bisa bertahan pada manusia. Kemudian Pak Agus pun mempersilahkan Bu Ratna untuk memeriksanya langsung dengan pakaian ABD. Dan benar saja, setelah memeriksa bagian yang ada bekas gigitan manusia, jamur parasit itu ada di dalamnya. Apa ini gigitan manusia? Saat Bu Ratna memeriksa bagian mulutnya, ia dikejutkan dengan jamur parasit yang masih bergerak-gerak. Sontak itu membuatnya takut dan langsung kabur. Setelahnya mereka berbicara empat mata. Bu Ratna berkata, kapan kejadiannya? Pak Agus pun menjawab, itu sekitar 30 jam yang lalu. Di sebuah pabrik tepung dan gulir padi di daerah Jakarta Barat. Pak Agus bercerita kalau wanita itu menggila dan menyerang 4 teman kerjanya di sana. Dan 3 diantaranya digigit olehnya. Lalu mereka mengurungnya di kamar mandi sampai polisi datang. Saat polisi tiba dan membuka kamar mandi, wanita itu kembali menyerang, dan terpaksa polisi mengambil tindakan darurat dengan menembak kepalanya. Sementara untuk 3 pekerja yang digigit dibawa untuk diperiksa. Namun pada akhirnya mereka harus dieksekusi karena dianggap berbahaya. Tidak ada obat. Dan tidak ada vaksin. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bom seluruh kota. Dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Kemudian dengan mata yang berkaca-kaca, Bu Ratna meminta Pak Agus mengantarkan ia pulang karena ingin menghabiskan sisa waktunya bersama keluarga. Scene kembali ke tahun 2023, di mana Jul dan Tess menjaga jarak dengan Ellie. Ellie memberitahu kalau Marlene menemukannya saat tergigit. Tapi alih-alih membunuhnya, Marlene hanya mengisolasinya selama berminggu-minggu, sambil terus memeriksa kondisinya secara rutin. Setelah Jul dan Tess berdiskusi, Tess yang penasaran langsung mendekati Ellie dan bertanya kenapa Ellie dianggap sangat penting oleh Marlene. Ellie pun akhirnya mengaku kalau ia adalah kunci untuk pembuatan vaksin zombie. Ellie berkata bahwa ada markas Firefly di daerah barat yang mempunyai dokter dan sedang berupaya untuk membuat vaksin tersebut. Tapi Jul tidak percaya dengan cerita Ellie, karena ia sudah sering kali mendengar rumor tersebut. So much as twitches. Don't. Namun setelah Tess meyakinkannya, Jul mencoba untuk percaya dan akan membantunya sampai ke State House. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu kita disuguhkan dengan pemandangan kota terbengkalai yang somehow terlihat indah. Ellie pun sampai terkesima melihatnya. Dalam tripnya, Tess dan Ellie berbincang perihal bagaimana Ellie bisa sampai tergigit. Ellie berkata bahwa ia tergigit di sebuah mall tua di zona karantina Fedra. Karena penasaran seperti apa isi dari mall tersebut, ia tak menyangka ada zombie di sana yang langsung menyerang dirinya. Mereka masuk ke sebuah hotel yang sudah digenangi air. Ellie berkata bahwa ia tak bisa berenang. Tapi ternyata airnya dangkal, guys. Ellie kaget karena muncul tengkorak di dekatnya.
Saat berjalan di sebuah lorong, ada bongkahan batu yang menghalangi jalan mereka. Sedangkan dari sisi lain, semua pintu terkunci. Tess pun inisiatif untuk menyelinap lewat celah-celah bongkahan dan memastikan kalau jalan di depannya aman. Ellie mengajukan diri, tapi Tess tak mau ambil resiko. Sambil menunggu Tess, Ellie bertanya-tanya soal asal-usul Joel. Ia juga bertanya berapa lama zombie bisa bertahan tanpa makan. Joel menjawab bisa 1 atau 2 bulan. Tapi ada beberapa kasus zombie yang bisa bertahan sampai 20 tahun. Tess kembali dari dalam pintu yang terkunci dari luar dan menunjukkan segerombolan zombie yang sedang guling-guling di bawahnya. Tess berkata bahwa ia dan Joel pernah ada di area itu dan sudah hafal betul bahwa para zombie tersebut berada di dalam bangunan ketika masih menjadi manusia. Mereka pernah datang ke zona karantina untuk mencari perlindungan, namun sudah terlambat. Satu demi satu dari mereka menjadi zombie. Tess menjelaskan bahwa jamur parasit itu sudah tumbuh bercabang-cabang di bawah tanah, yang membuat mereka terhubung satu sama lain dan bisa memberi sinyal dari kejauhan jika salah satu dari mereka menemukan mangsa. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari jalan alternatif, yaitu melewati gedung museum. Terlihat sudah banyak jamur di bagian depan pintu, tapi untungnya jamur itu sudah pada mati dan mengering. Di dalam mereka menemukan mayat manusia yang terlihat belum lama, dan bekas lukanya tak terlihat seperti diserang zombie pada umumnya. Mereka pun memutuskan untuk lebih berhati-hati dan tidak berbicara sama sekali. Not quiet. Silent. No question. Saat memasuki sebuah ruangan, tiba-tiba saja pintu masuknya tertutup runtuhan bangunan, yang mana itu memancing 2 ekor zombie muncul. Tapi zombie itu tidak terlihat seperti zombie biasa, mereka tidak memiliki mata. Joel yang menyadari akan hal itu menyuruh yang lain tak bersuara. Tapi karena terlalu takut dengan sosoknya yang tak biasa, Ellie mengeluarkan suara dan 2 zombie yang dijuluki clicker itu pun menyerang mereka. Mereka sempat kewalahan dan berpencar, tapi pada akhirnya mereka pun berhasil menghabisi para clicker. Ellie tersadar kalau ia tergigit untuk yang kedua kalinya, tapi dengan santainya ia berkata, untung saja yang tergigit itu dirinya. Joel memberikan Ellie kain untuk menutupi lukanya. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampailah mereka di tempat yang bernama State House itu. Namun mereka merasa ada yang janggal, tak ada satupun anggota Firefly yang berjaga. Mereka juga melihat bercak darah yang terlihat belum lama. Saat memutuskan untuk memasuki markas tersebut, seluruh anggota Firefly sudah meregang nyawa. Setelah mengecek setiap jasad, Joel menyimpulkan kalau salah satu dari mereka sudah terinfeksi. Lalu menyerang anggota lain dan terus merembet. Joel berkata ini semua sudah berakhir dan menyuruh mereka semua untuk kembali pulang ke zona karantina. Tapi Tess tidak mau. Bagi Tess tempat itu bukanlah rumah, dan memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Ellie langsung menebak kalau Tess sudah tergigit. Dan benar saja, Tess menunjukkan area yang tergigit dan sudah mulai menyebar. Tess menyuruh Ellie memperlihatkan bekas lukanya yang mana sudah mulai mengering dan tidak memperlihatkan tanda-tanda infeksi. Tess pun yakin bahwa keberadaan Ellie bisa menjadi masa depan bagi umat manusia. Karena darahnya yang bisa menetralisir virus akan menjadi vaksin yang ampuh ke depannya. Lalu Tess meminta Joel untuk membawa Ellie ke tempat yang aman, sampai hal itu terwujud. Please say yes, Joel. Please. Tiba-tiba salah satu jasad menjadi zombie dan hendak bangun. Joel pun langsung menembaknya. Tapi jamur dari zombie tersebut langsung keluar dari tubuh dan memberikan sinyal sampai kepada gerombolan zombie lainnya. Hingga membuat zombie lain langsung pergi ke arah gedung State House. Joel dan yang lain menyadari akan hal itu setelah mendengar suara berisik dari kejauhan.
Tess langsung menjatuhkan semua tangki bensin dan mengumpulkan bahan-bahan peledak. Ia kemudian meminta Jules untuk cepat-cepat membawa Ellie pergi dari sana. Jules pun dengan terpaksa meninggalkan sambil membawa Ellie. Para zombie sudah sampai di sana. Namun Tess kepayahan menyalakan alat pemantiknya. Sampai ada salah satu zombie yang menghampiri Tess dan mentransfer jamur kepadanya. Dalam keadaan yang hampir sudah tidak sadar, untungnya Tess berhasil menyalakan alat pemantik dan langsung ia jatuhkan, menyebabkan ledakan besar dari dalam gedung dan membuat para zombie mati terbakar. Dalam keadaan berduka, mereka melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sudah berada di tengah-tengah hutan. Ellie merasa bersalah, namun ia menegaskan bahwa tidak ada yang memaksa Jules ataupun Tess untuk membawanya di awal. Jules pun mengerti. Mereka lanjut berjalan menuju tempat kenalan Jules bernama Bill dan Frank. Di perjalanan, Ellie tak henti-hentinya bertanya berbagai hal kepada Jules. Ia juga menanyakan apakah Bill dan Frank adalah orang baik. Are Bill and Frank nice? Frank is. You know, seeing as it's just the two of us, I was thinking I should Mereka mampir sebentar di toko terbengkalai tempat Jules menyembunyikan barang. Ever play this one? Jules sempat kebingungan mengingat letak barang yang ia sembunyikan. Tapi ia menyangkalnya saat ditanya Ellie. No. I'm just zeroing in on it. It's been a couple of years. Okay, I'm gonna... Sembari menunggu Jules mencari barangnya, Ellie berkeliling di area toko. Dia nemu pintu yang menuju gudang bawah tanah nih guys. Ellie yang penasaran pun langsung turun dong. Saat mengeksplornya, ia malah menemukan seekor zombie yang terjepit reruntuhan. Setelah sedikit bermain-main, ia kemudian menancapkan pisaunya ke kepala si zombie. Jules sudah beres dengan barang-barangnya, dan mereka melanjutkan perjalanannya. Ellie iri dengan Jules yang pernah naik pesawat terbang, bisa melihat pemandangan dari langit. Ellie penasaran dan bertanya kepada Jules bagaimana wabah ini awalnya bisa terjadi. Dan apa penyebab orang pertama terinfeksi? Jules menjelaskan bahwa tak ada yang namanya orang pertama. Wabah jamur cordyceps ini diperkirakan bermutasi masuk dalam bahan makanan seperti tepung, gula, dan lain-lain. Penyebarannya semakin cepat karena beberapa merek makanan yang mengandung bahan-bahan tertentu diproduksi ke seluruh dunia. Dan orang-orang yang banyak mengkonsumsi makanan yang sudah tercemar tersebut mulai menggigit orang-orang di sekitar. Lalu saat melewati sebuah jalur, Ellie terkejut dengan tulang belulang manusia yang berada di sisi jalan. Jules menjelaskan mereka adalah korban dari kekejaman Fedra karena tempat karantina sudah penuh. Dan untuk meminimalisir bertambahnya zombie, Fedra mengeksekusi orang-orang yang berada di luar zona karantina. Karena jamur tak bisa mengambil alih makhluk yang sudah mati. Kayak kembali ke zaman Nazi ya guys, kejam banget pemerintahannya. Lalu kita diperlihatkan kilas balik pada tahun 2003. Terlihat orang-orang di kota kecil sedang dievakuasi oleh pihak militer. Sementara itu ada seseorang yang mengawasi dari kamera CCTV. Dia adalah Bill. Bill memilih untuk hidup mandiri tanpa diawasi pihak pemerintah. Ia pun dengan bebas mengambil bahan makanan, barang-barang dan senjata yang dibutuhkan untuk penjagaan. Ia juga mahir membuat jebakan dan pagar kawat bertegangan listrik yang mengelilingi kota itu. Tak terasa 4 tahun berlalu, ia jalan seorang diri. Namun suatu hari ada yang terkena jebakan lubang di luar pagar kawat. Orang itu adalah Frank. Mengetahui kalau Frank tidak terinfeksi, Bill membantunya naik. Karena sudah terlalu lapar, Frank meminta sedikit makanan kepada Bill.
Bill pun mengizinkannya datang ke rumahnya untuk makan dan membersihkan diri. Frank senang berada di sana, karena entah kapan terakhir kali ia makan makanan lezat dan di tempat nyaman seperti itu. Frank yang awalnya hendak pergi menjadi antusias melihat piano yang ada di rumah itu. Tapi permainan pianonya jelek hingga akhirnya Bill turun tangan untuk memainkannya dengan benar. But there's no one at my side for a long, long time. Dari situ timbullah benih-benih cinta. Gimana? Ya, gitulah guys pokoknya. Untuk kebaikan bersama kita skip aja ya guys. Singkat cerita, 3 tahun berlalu. Bill terlihat tidak suka dengan Frank yang berniat merombak bagian rumahnya agar terlihat lebih indah dan mencolok. Frank juga berniat mengizinkan orang-orang baru untuk tinggal di kota itu. Dari situ mereka bertemu dengan Jules dan Tess, yang ingin bersimbiosis mutualisme dengan mereka. Frank terlihat akrab dengan mereka, tapi tidak dengan Bill. Bill awalnya menolak bekerja sama, tapi Jules memberitahu bahwa pagar kawat itu umurnya kurang lebih hanya tersisa setahun lagi. Tapi ia menawarkan aluminium bertegangan tinggi yang akan bertahan seumur hidup. Akhirnya Bill pun setuju untuk bekerja sama. Sebelum pulang, Jules meyakinkan bahwa Fedra tidak akan pernah tahu tempat ini. Tapi yang ia khawatirkan ialah para penjara yang bisa datang kapan saja. 3 tahun kembali berlalu. Frank membawa Bill ke ladang stroberi yang ia buat sendiri, dari benih yang ia dapat dari Tess. Bill sangat senang sekaligus terharu karena ia sendiri sangat menyukai stroberi. Suatu malam ada sekelompok orang yang berniat membobol pagar listrik mereka. Frank lalu terbangun karena mendengar suara ricuh. Ternyata Bill sudah mulai baku tembak dengan para penyusup tersebut. Bill berhasil menyingkirkan mereka semua, tapi sayangnya ia tertembak di bagian perut. Frank pun bergegas membawanya masuk. Bill menyuruh Frank untuk pergi ke tempat Jules saja dan meninggalkannya, tapi Frank tidak mau. Singkat cerita, 10 tahun berlalu, dengan Frank yang sudah berada di kursi roda dan Bill yang masih setia menemani. Hari demi hari berlalu. Suatu pagi, Bill dikejutkan dengan Frank yang sudah berada di kursi roda. Frank berkata ini adalah hari terakhirnya. Dengan perasaan yang campur aduk, Bill menangis sambil memegang tangan Frank. Frank meminta Bill untuk membuatkannya roti. Ia juga meminta Bill membawanya ke sebuah butik untuk setelahnya mereka pakai di pernikahan mereka hari itu sebagai permintaan terakhir. Singkat cerita, semua itu sudah mereka lalui. Dan malamnya mereka makan malam ala restoran mewah, dengan minuman yang sudah dicampuri pil untuk membuat mereka tidur selamanya. Scene kembali ke masa kini. Jules sudah sampai di kediaman Bill dan Frank. Kondisi rumahnya masih terlihat bagus, tapi ada sisa makanan yang sudah berjamur. Ellie menemukan sebuah surat yang ditulis Bill untuk Jules, yang tertulis pada 29 Agustus 2023. Bill menyuruh Jules untuk mengambil apapun yang ia butuhkan. Ia menyarankan untuk tidak masuk ke dalam kamar mereka, dan meminta Jules untuk mengambil semua senjatanya untuk menjaga Tess tetap aman. Duh, miris ya guys. Jules keluar dan merenung sesaat, lalu memeriksa bagian garasi. Di sana ia menemukan mobil yang masih menyala dengan aki yang masih bagus. Kemudian ia memberitahu Ellie untuk bersiap-siap pergi menuju lokasi saudara Jules. Jules berkata Tommy adalah anggota Fireflies, jadi mungkin ia bisa membantu mereka untuk ke bagian laboratorium Fireflies dan memeriksa kondisi Ellie. I'm taking a shower, and then you're showering. Seriously. Saat bersiap-siap, Ellie menemukan pistol yang berada di laci Bill. Tentu saja ia langsung memasukkannya ke dalam tas. Cerita kali ini diakhiri dengan Jules dan Ellie yang memulai perjalanan menggunakan mobil peninggalan Bill dan Frank.
Ellie terlihat sedang happy dengan senjata barunya di toilet umum. Selagi Jules mengisi bensin untuk melanjutkan perjalanan. Jules menyuruh Ellie untuk berhenti keluyuran. Ellie yang kesal membaca kumpulan tebak kata by Will Livingston. It doesn't matter how much you push the envelope, it'll still be stationary. Well, lebih ke kata-kata keren sih. Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil itu, Ellie menemukan lagu lawas sebelum zaman Jules. Dia juga menemukan majalah dewasa yang lalu ia lempar ke jalan karena bukan seleranya. No. Put that back. That's not for kids. How do Ellie, you even walk around with that thing? please. Bye-bye, dude! Selama perjalanan mereka melihat hewan-hewan ternak, juga mobil perang seperti tank yang sudah berkarat. Hari mulai gelap. Jules pun memutuskan menginap di dalam hutan untuk selama 1 malam. Yang ditakutkan Jules bukanlah zombie, melainkan perampok yang merampas semua milik mereka dan bisa melakukan hal-hal kejam lainnya. Okay. Sebelum tidur, Ellie kembali memberi tebak-tebakan yang tanpa diduga bisa dijawab oleh Jules. Can I ask you a serious question? Yeah, Why did the Scarecrow get an award? because he was outstanding in his field. You dick! Did you read this? Yah, gagal ngerjain deh. Pagi hari pun datang. Jules terlihat sudah terjaga, entah sudah dari kapan dia terbangun. Setelah bersiap-siap, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Jules menyuruh Ellie untuk terus memperhatikan map sambil menjadi navigator. Jules sedikit bercerita mengenai adiknya, Tommy, juga bagaimana mereka bertemu dengan Tess. Jules bercerita Tommy kerap kali mengambil keputusan yang akhirnya ia sesali, seperti saat ia masuk militer sampai bergabung dengan Firefly. Itu karena Tommy memiliki jiwa pahlawan yang tinggi. Jules tapi tahu kalau Tommy sudah keluar dari Firefly dan berada di luar sana sendirian. I'm not even tired. Perjalanan mereka terhenti karena terhalang banyak mobil rongsokan. Jules lalu keluar dengan senjata untuk mengecek keadaan. Mereka tak menemukan apa-apa dan memutuskan untuk mengambil jalur lain. Sampailah mereka di salah satu markas Fedra. Tapi anehnya markas itu terlihat sudah terbengkalai. Lalu datang seseorang yang meminta pertolongan dengan terpincang-pincang sambil memegang perut. Tapi Jules malah langsung tancap gas ke arah orang itu. Dan alhamdulillah berkat Jules, orang itu sudah tidak pincang lagi. Ternyata orang-orang ini adalah perampok. Jules dan Ellie terkena banyak jebakan yang menyebabkan mobil mereka nyungsep. Terjadi adu tembak antara para perampok itu dan Jules. Ellie berhasil bersembunyi. Jules pun berhasil menumbangkan 2 dari mereka. Tapi salah satu dari perampok itu berhasil memojokkan Jules, yang akhirnya membuat Ellie melepaskan sebuah tembakan ke arahnya. Laki-laki yang ternyata bernama Brian itu berkata akan melakukan apapun asal mereka membiarkannya hidup. Tapi Jules tak mau mengambil resiko. Mereka lalu mencari jalan keluar yang aman karena Jules tahu cepat atau lambat orang-orang itu pasti akan mencari mereka. Scene beralih ke seorang wanita yang bernama Kathleen bersama seorang dokter yang sepertinya jadi sandra wanita ini. Kathleen memaksa dokter yang sudah ia kenal dari kecil untuk memberitahu keberadaan seseorang yang bernama Henry. Saat masih menginterogasi, beberapa timnya datang dan membawa jasad Brian. Salah satu rekannya berkata mungkin itu ulah tentara bayaran, bukan Fedra. Tanpa diduga, Kathleen langsung membunuh Dr. Tadidong. Kathleen menduga itu perbuatan dari rekan Henry, dan menyuruh seluruh pasukannya untuk menelusuri sisi kota dan membunuh siapapun yang sudah menumbangkan Brian dan kawan-kawan. Dari dalam persembunyian, Jules sedang memantau para pasukan. Ellie bertanya, jika itu bukan Fedra maupun Firefly, lalu siapa?
Joel menjawab, mereka rakyat yang hidup bergerombol. Joel berniat berpindah ke sebuah gedung di waktu yang tepat. Joel menyayangkan kejadian yang membuat Ellie terus melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan anak seusianya. Joel meminta maaf dan mencoba menghibur Ellie, tapi sayangnya dia tidak berbakat. If you, I'm not good at this. Yeah, you really aren't. I mean, it was my... Namun Ellie berkata ini bukan pertama kalinya. Joel lalu sedikit mengajari Ellie cara menggunakan pistol yang benar. Di sisi lain, rekan dari Caitlin memberitahu bahwa mereka menemukan sesuatu. Caitlin pun langsung datang ke sana untuk mengeceknya. Mereka menemukan tempat yang diduga berkas persembunyian Henry dan putranya, Sam. Caitlin yakin kalau mereka masih berada di sekitar sana dan menyuruh beberapa pasukan yang berjaga-jaga di sekitar situ. Rekannya ingin menunjukkan suatu hal lagi. Saat mereka memeriksanya, tiba-tiba Caitlin berkata jangan sampai ada yang tahu soal ini, sampai mereka beres dengan Henry. Singkat cerita, Joel dan Ellie sudah berada di gedung yang memiliki 45 lantai. Tapi mereka tidak akan naik sampai lantai 45, mengingat kondisi Joel yang sudah tidak muda lagi. Sambil menaiki anak tangga, Ellie bertanya bagaimana Joel bisa tahu kalau orang yang mereka temui tadi hanya pura-pura. Joel menjawab, itu karena ia, Tommy, dan yang lain pernah di posisi orang-orang itu maupun sebaliknya, demi bertahan hidup. Di lantai 33, Joel memutuskan untuk rehat sejenak. Mereka pun beristirahat sampai esok pagi. Sebelum tidur, Ellie lagi-lagi mengeluarkan kata-kata cringe yang kali ini membuat Joel tertawa. Joel, did you know diarrhea is hereditary? It runs in your genes. You laughed, motherfucker. I didn't laugh. Yes, you did. Saat lagi enak-enak tidur, Joel dibangunkan Ellie. Di sana sudah ada dua orang yang menodongkan senjata ke arah mereka. Dan ternyata pria inilah yang bernama Henry bersama adik kecilnya yang bernama Sam. By the way, Sam ini tunawicara ya guys, alias bisu. Jadi dia berkomunikasi menggunakan alat tulis. Kemudian kita dikasih kilas balik 10 hari yang lalu. Hari di mana para warga di kota Kansas melakukan pemberontakan melawan Fedra. Terjadi bentrok besar pada malam hari itu. Dan bentrok pun dimenangkan oleh warga yang dipimpin oleh Caitlin. Henry yang mana adalah seorang kolaborator bersama adiknya Sam harus bersembunyi-sembunyi untuk kembali ke persembunyian mereka sambil membawa persediaan makanan. Caitlin bersama rekannya Perry terlihat sudah menangkap beberapa kolaborator. Berdua kolaborator ini tuh sebutan buat mereka yang menjadi informan untuk Fedra guys. Dia menyuruh mereka untuk memberitahu keberadaan Henry. Awalnya mereka semua diam, lalu ada satu orang yang memberitahu kalau Henry masih ada di kota itu, tapi ia tak tahu persis tempat persembunyiannya. Setelah mendengar hal itu, Caitlin menyuruh Perry dan yang lain untuk menghabisi para kolaborator tanpa ampun. Ih, kejem banget ya guys ibu-ibu ini. Henry berhasil kembali ke tempat persembunyian. Di sana juga ada dokter yang kita lihat sebelumnya. Sepuluh hari pun berlalu. Henry dan Sam memutuskan untuk pergi dari persembunyiannya. Henry dan Sam memutuskan untuk pergi ke persembunyiannya karena persediaan makanan habis. Dan si dokter pun sudah tertangkap. Henry melihat Joel yang sedang baku tembak dengan warga Kansas. Dari situ ia mengikuti Joel. Dan sampailah scene di mana ia menodongkan senjata. Henry meminta bekerja sama dengan Joel untuk keluar dari kota itu. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Joel mengiyakan. That's right. It's a weird fucking tone, man. That's just the way he sounds. Joel, tell him he's okay. Everything is great. Dude. Mereka saling memperkenalkan diri dan berbagi makanan.
Ellie. How old is he? He's 8. Cool. Esoknya barulah Henry memberitahu kalau ia adalah seorang kolaborator. Joel awalnya tidak mau bekerja sama setelah mendengarnya, tapi tak ada pilihan lain, karena ia harus mencari jalan keluar dari kota tersebut. Henry berkata ia tidak pandai dalam berkelahi ataupun menembak. Itu sebabnya ia membutuhkan seseorang yang ahli dalam mempertahankan diri seperti Joel untuk bisa kabur dari sana. Ellie kelihatannya mulai akrab dengan Sam, karena akhirnya ia mendapat teman baru, begitupun sebaliknya. Henry kemudian menjelaskan cara keluar dari sana, yaitu lewat terowongan bawah tanah milik Fedra. Tidak ada warga yang tahu soal terowongan tersebut, kecuali kolaborator. Henry berkata kota itu sudah aman dari zombie, jadi tak perlu takut soal terowongannya. Ellie menimpal bahkan dari clicker sekalipun. Sontak itu membuat Henry terkejut, mengetahui mereka masih bisa selamat setelah bertemu clicker. Singkat cerita, mereka sudah berada di dalam terowongan. Mereka menemukan ruangan yang sepertinya bekas persembunyian untuk anak-anak yang dipenuhi mainan dan komik. No way! Ellie dan Sam pun semakin dekat karena mereka sama-sama membaca komik yang berjudul Savage Starlight. Selagi Ellie bermain dengan Sam, Henry membuat sebuah pengakuan. Alasan mengapa ia sangat diincar oleh Kathleen. Karena ia sudah mengorbankan panutannya, pemimpin gerakan perlawanan Fedra. Yang mana itu adalah kakak dari Kathleen. Henry terpaksa melakukan demi menyelamatkan sang adik Sam. Tak terasa hari sudah malam, dan mereka sudah berhasil keluar dari terowongan dengan aman. Saat sedang berbincang dan berpikir mereka sudah bebas dari Kathleen, ada seseorang yang menambaki mereka dengan senapan dari rumah tua. Joel menyuruh mereka untuk tetap bersembunyi, selagi ia mendekati sumber tembakan. Singkat cerita, ia berhasil menggapai rumah itu, dan ternyata orang itu adalah anak buah dari Kathleen. Joel mencoba membicarakan hal ini baik-baik, tapi respon orang itu tidak bersahabat. Alhasil ia pun berakhir meregang nyawa di tangan Joel. Kathleen yang sudah mengetahui keberadaan mereka langsung tancap gas bersama seluruh pasukannya. Joel berhasil menumbangkannya satu truk yang mengejar Ellie, dan membuat truknya meledak setelah menabrak rumah. Henry, Sam, dan Ellie sudah terpojok. Henry meminta Kathleen untuk melepaskan anak-anak, tapi Kathleen menolaknya dengan dingin. Saat Kathleen bersiap menembak Henry, sisa-sisa puing dari truk yang meledak tadi jeblos ke bawah tanah. Dan dari lubang itu muncul gerombolan zombie jenis clicker dan varian lain yang dijuluki Stalker. Terjadilah bentrok antara kubu Kathleen versus Stalker. Hal itu pun menjadi kesempatan Henry dan yang lain untuk mencoba kabur dari sana. Walaupun mereka masih tetap kesulitan karena jumlah Stalker yang begitu banyak. Ellie dan yang lain terus mencoba mencari celah untuk kabur dari sana. Dibantu Joel yang menembaki para Stalker dari dalam rumah. Dan tiba-tiba... ya, muncul zombie besar dengan bentuk mengerikan yang dijuluki Bloater. Tidak hanya bentuknya yang mengerikan, Bloater juga sangat kuat dan kebal terhadap tembakan. Perry yang mencoba membunuhnya pun malah berakhir dengan tragis. Ellie, Henry, dan Sam berhasil keluar dari situasi yang mengerikan itu. Namun Kathleen muncul dan menghadang mereka. Tapi untungnya ada seekor stalker yang hinggap di badan Kathleen dan langsung melahapnya. Baru kali ini ya kemunculan zombie malah jadi hal yang menguntungkan.
Akhirnya mereka pun berhasil kabur dari sana. Lalu mereka bermalam di sebuah penginapan gratis. Look, I don't know exactly how I'm getting to Wyoming. I'm probably walking. You know, if you want to. Yeah. Yeah, I think it'd be nice for Sam to have a friend. Saat Ellie dan Sam sedang membaca komik bersama sambil berbincang, Sam memberi pengakuan kalau ia telah tergigit di bagian kaki. Dari sini aku udah ngerasa bakal berakhir nggak enak ya guys. Tapi Ellie menenangkan Sam dan berkata kalau darah darinya adalah obat. Dan ia mencoba menempelkan darah miliknya kepada Sam. Mereka lanjut tidur dengan harapan semua akan baik-baik saja. Namun naas, esoknya Sam sudah berubah menjadi zombie sepenuhnya dan menyerang Ellie. Sontak itu membangunkan Joel dan Henry. Henry yang memegang pistol kebingungan, namun pada akhirnya ia mengambil nyawa sang adik. Setelah melakukannya, perasaan Henry campur aduk dan ia pun berakhir bunuh diri. Ya ampun, sumpah bagian ini benar-benar bikin aku jadi campur aduk juga guys. Tega sutradaranya ya kan. Joel dan Ellie kemudian mengubur mereka selayak mungkin. Dan cerita kali ini diakhiri dengan Ellie yang menaruh alat tulis di atas makam Sam. Dengan tulisan, "Maafkan aku." Ya itu tadi alur cerita dari The Last of Us Part 1 dari aku. Sumpah ending dari part 1 yang mana episode 5 ini benar-benar sad banget sih. Monster zombie yang muncul itu juga ngeri banget ya. Semoga aja mereka nemuin cara buat galahin si bloater ini kalau ketemu lagi. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini ya guys. Untuk kalian yang suka dengan video kali ini tapi belum subscribe, yuk tekan sekarang beserta like dan bunyikan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video part 2-nya dan video baru lainnya. Biar aku nggak losu bikin kontennya juga nih guys. Sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.